Jakarta disebut sebagai salah satu kota besar yang diramalkan akan segera tenggelam karena terus mengalami penurunan tanah. Tapi kecepatan penurunan tanah di Jakarta ternyata tidak bergerak konstan. Kabar baiknya, beberapa kawasan di Jakarta justru mengalami perlambatan penurunan tanah. Sebagian wilayah Jakarta diramalkan segera tenggelam. Ada yang menyebut tahun 2030, ada pula yang menyebut tahun 2050. Sekitar 14,4% wilayah Jakarta saat ini lebih rendah dari permukaan laut. Kawasan ini terdapat di pesisir utara Jakarta. Dari hasil pengukuran, kawasan utara Jakarta pernah mencapai kecepatan penurunan tanah hingga 20 cm per tahun. Kami mencoba mengikuti sekelompok peneliti dari ITB yang secara rutin mengukur penurunan tanah di Jakarta. Ya, jadi ini alat GNSS untuk memantau penurunan tanah ya. Nah, kita pasang alat GNSS ini di banyak lokasi di Jakarta ya, ada di sekitar 100 lokasi. Nah, di tiap lokasi itu kita pantau selama kurang lebih 10 jam ya untuk mengambil data ke satelit. Kemudian nanti tahun berikutnya kita kembali ke titik yang sama, kita pasang alat lagi, kita pantau lagi. Dan nanti perubahan dari si koordinat ini mencerminkan dari subsiden ya atau penurunan tanah. Heri Andreas dan timnya secara rutin mengukur penurunan tanah di Jakarta. Setiap tahun akan datang ke titik yang sama? Ya, betul. Jadi tiap tahun kita akan kembali ke titik yang sama ya, dan kita punya harus persis sama. Ini di sini ada penandanya sebenarnya. Nah, kenapa kita sembunyikan lah istilahnya, karena ternyata di DKI ini ya kalau kita pakai patok yang bagus suka hilang gitu ya. Jadi paku ini tak penanda elevasi di sini ya. Oh, oke. Tapi di tempat lain ada yang berupa tugu gitu ya, benchmark gitu. Ada yang pakai paku, tergantung lokasinya lah. Kalau di sini kita pakai tugu, ternyata dicabut orang ya kita pakai paku. Uji setahun sekali. Kita uji 1 tahun sekali ya, kita koleksi datanya, dan sejak 97 ya, berarti sudah 20 tahun kita bolak-balik tiap tahunnya ke sini. Menurut perhitungan Heri Andreas dan timnya, tanah di kawasan ini turun dengan kecepatan rata-rata 2 cm setiap tahun. Di tengah berbagai pemberitaan ancaman tenggelamnya Jakarta, ada sedikit kabar baik. Di beberapa titik yang sempat disebut rawan, terjadi perlambatan laju penurunan tanah. Memang Jakarta itu terjadi penurunan tanah. Di daerah-daerah pesisir ini, laju tanahnya 10 cm per tahun, itu yang merah-merah ini. Tapi bergerak dari 2007 sampai ke 2017 itu cenderung dia menurun. Ya, laju penurunannya itu menurun, jadi tidak di atas 10 cm lagi. Nah, ini menunjukkan bahwa penurunan tanah di Jakarta itu masih terjadi, tapi laju kedalamannya atau tingkat penurunannya itu sudah berkurang. Perlambatan kecepatan penurunan tanah ini diamini Heri Andreas. Secara umum ada perlambatan ya, tetapi di beberapa titik ada percepatan. Dan luasan area subsiden itu makin luas sebenarnya, ke arah Tangerang sampai ke arah Bekasi ya, bahkan sedikit ke Depok tuh ada ternyata. Sampai saat ini kita belum bisa menyimpulkan sebenarnya kenapa terjadi perlambatan. Nah, seharusnya perlambatan itu bisa terjadi ya secara teori akibat dari kita mengendalikan eksploitasi air tanah. Tetapi kita cek ke PDAM bagaimana suplai dari air permukaan, apakah nambah suplainya, ternyata juga belum. Ya memang nambah ya, dari 60% sekarang sudah di 63% atau 64% ya. Tetapi kita masih punya sisa kan ya sekitar 40%. Tidak berubah nilai itu ya. Kemudian ada indikasi lain, migrasi dari industri.
Misalnya dulu tuh di Cengkareng Barat, Daan Mogot, kan itu besar ya. Sekarang ada perlambatan karena katanya sudah migrasi industrinya ke Tangerang dan ke Bekasi. Hipotesis lainnya bisa jadi sekarang sudah berubah eksploitasinya di akuifer yang lebih dalam. Karena di akuifer atas kan sudah berkurang, nah kemudian mulai pada mengambil air tanah yang lebih dalam. Nah itu ada proses jeda ya, jadi seolah melambat, mungkin bisa nanti cepat lagi. Nah itu hipotesis-hipotesis yang harus dijawab dengan data pengukuran dan analisis. Perluasan lokasi bisnis dan pemukiman di sekitar Jakarta berpotensi menyebabkan persoalan penurunan tanah meluas. Penurunan tanah terjadi akibat eksploitasi air tanah dalam. Persoalan ini tidak akan pernah usai sebelum negara mampu menyiapkan air permukaan yang bisa dikonsumsi pemukiman dan industri.